Hai pecinta film, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang dipenjara karena serangkaian pembunuhan yang mengejutkan. Istrinya yang setia berusaha melakukan kejahatan yang sama agar membuktikan bahwa suaminya tidak bersalah. Lalu dapatkah Sona menyelamatkan suaminya dari kasus ini? Bareng gue Lia, enjoy this movie. Pada awal film kita akan diperlihatkan adegan Sona yang memberi kabar kepada suaminya bahwa ia hamil. Sona memberikan kabar itu ketika Joy sedang dalam perjalanan bisnis. Awalnya Sona berpura-pura bahwa ada seseorang yang menginap di rumahnya. Ia datang ketika suaminya pergi. Joy yang mendengar kabar bahwa ada seseorang yang datang ketika ia pergi tiba-tiba sedikit marah dan kesal. Namun sandiwara itu tidak bertahan lama. Akhirnya Sona menunjukkan hasil tes kehamilan kepada Joy, dan Joy pun sangat bahagia mendengar kabar dari Sona. Joy yang sangat bahagia pun akhirnya mengucapkan selamat bersama para penumpang pesawat lainnya, karena ia harus pergi saat itu juga. Beberapa saat kemudian Sona dikejutkan dengan suara bel rumahnya. Ternyata seorang polisi datang menemuinya. Namun Sona kaget melihat polisi tersebut. Ternyata ia adalah Imran Shahid, mantan kekasih Sona beberapa tahun yang lalu. Kedatangan Imran ke rumah Sona untuk mencari bukti keterkaitan suami Sona dengan 6 wanita hamil yang menghilang. Imran secara paksa masuk dan memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah Sona. Namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Sona, Imran mengambil beberapa barang bukti yang akan dites kebenarannya. Imran akan mencocokkan tes DNA korban dengan sidik jari dari suami Sona. Namun setelah beberapa saat kemudian barang bukti yang diambil Imran terjatuh bersamaan dengan foto-foto masa kecil Joy. Dan akhirnya Sona mengetahui bahwa Imran mencuri sesuatu dari rumahnya. Namun dengan cepat Imran pun pergi meninggalkan Sona saat itu juga. Keesokan harinya polisi berhasil menemukan satu wanita yang telah berhasil dibunuh dan dipotong menjadi beberapa bagian. Sementara di sebelahnya terdapat 6 janin bayi hasil aborsi yang tersimpan rapi dalam toples berisi formalin. Imran dan seluruh rekannya kesulitan menemukan 5 korban lainnya. Namun dengan ketelitian Imran berhasil menemukan korban lainnya yang terkubur secara rapi. Para korban ditemukan di sebuah rumah terpencil milik Joy. Semua korban belum menikah dan hamil di luar nikah. Beberapa hari setelahnya, Joy yang masih berada di bandara akhirnya ditangkap oleh Imran dan polisi lainnya. Sona yang tidak percaya dengan yang terjadi dan yakin kalau suaminya tidak bersalah akhirnya mengunjungi Joy di dalam penjara. Joy meminta Sona untuk menemui pengacara yang bernama Rastogi. Ia adalah pengacara terhebat sekaligus pasien yang ditangani oleh Joy. Joy memberitahu bahwa alamat dan nomor telepon pengacara itu ada di komputer rumah sakit bersalin milik mereka. Tidak menunggu lama akhirnya Sona pun datang ke rumah sakit bersalin mereka dan mencari informasi tentang pengacara tersebut. Tidak menunggu waktu lama akhirnya Sona mendapatkan nomor telepon dan alamat pengacara tersebut. Keesokan harinya Sona mendatangi rumah Rastogi, namun penjaga melarangnya masuk karena tidak memiliki janji. Beruntung di saat yang bersamaan istri dari Rastogi datang dan memperbolehkan Sona untuk masuk ke dalam rumahnya. Sona pun dibawa masuk ke dalam rumah, namun ia terkejut melihat kondisi Rastogi yang terbaring di tempat tidur. Namun Rastogi berjanji akan membantu membebaskan Joy karena Joy telah membantu Rastogi mendapatkan anak di usianya yang sudah tua. Keesokan harinya sidang pertama Joy pun dilaksanakan. Sona dibantu oleh Rastogi dan seluruh timnya untuk melakukan pembebasan terhadap Joy dengan jaminan. Karena Joy adalah ahli bedah dan seluruh alatnya digunakan oleh orang lain. Pada awal sidang Sona sudah merasa senang karena mengira suaminya akan dibebaskan. Melihat pengacara dari pihak kepolisian tidak membawa bukti apapun. Namun sayangnya Imran memberikan bukti yang kuat kepada hakim. Ia menunjukkan barang bukti berupa sidik jari Joy yang cocok dengan sidik jari yang ada di tubuh para korban. Akhirnya pengadilan memutuskan tetap menahan Joy tanpa jaminan apapun. Sona yang terkejut hanya bisa menangis meratapi nasib suaminya. Di depan matanya Joy dibawa kembali ke dalam sel. Namun tidak disangka di luar sidang banyak orang yang memukuli Joy di hadapan Sona. Sona yang bingung langsung menelpon Rastogi untuk bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Malam harinya Sona kembali mengunjungi rumah Rastogi untuk kembali mencari solusi. Namun Rastogi meminta hal yang tidak masuk akal. Rastogi meminta agar pelaku tersebut harus melakukan pembunuhan 1 kali lagi. Namun di tengah kebingungan Sona, ia mendapatkan telepon dari kepolisian tentang Joy. Joy diserang oleh para napi dan mengalami luka yang cukup parah. Bersamaan dengan itu, Sona teringat saat pertama Sona dan Joy bertemu. Di awal perkenalan, Joy sudah sangat menyukai Sona. Selanjutnya kita akan dibawa pada malam di mana Sona hampir saja menabrak Imran yang sedang mabuk. Sempat terpikir oleh Sona kalau ia akan membunuh Imran. Kembali kilas balik membawa kita ke beberapa tahun yang lalu ketika Sona dan Imran yang bertengkar karena Sona dipaksa harus menikah dengan ahli bedah. Namun Sona meminta Imran untuk menikahi Sona secara paksa. Tapi demi menghibur hati Sona, ia dan Sona pergi ke pelaksanaan nikah massal. Scene selanjutnya kita dibawa kembali adegan Sona yang mencoba mengatur hal besar yang akan ia lakukan. Pertama, ia berpura-pura membuat janji dengan dokter kandungan. Sebenarnya ia tidak pernah berniat untuk memeriksakan kehamilannya. Ia hanya berencana untuk mengambil data pasien yang hamil namun di luar nikah. Dengan cepat Sona mengambil data pasien yang ada di hadapannya ketika asisten dokter tersebut masuk ke dalam ruangan. Setelah berhasil, Sona langsung pergi meninggalkan klinik tersebut. Namun Sona dipanggil dan terpaksa memeriksa kehamilannya di sana. Bersamaan dengan membaca hasil tes kehamilan Sona, ia memulai rencananya untuk menelpon beberapa pasien dengan harapan ada wanita yang hamil di luar nikah. Setelah 2 kali gagal, akhirnya ia mendapatkan pasien atas nama Anushka Tiwari, yang ternyata Anushka adalah muridnya sendiri dan juga tetangganya. Keesokan harinya misi pun dimulai. Sona mulai mengikuti Anushka yang pergi bersama pacarnya. Mereka pergi ke sebuah taman yang cukup jauh dari rumahnya. Namun pertengkaran antara Anushka dan pacarnya terjadi setelah Anushka memberitahu bahwa ia sedang hamil. Sona yang masih berada di sana diam-diam mengikuti Anushka dan menyelamatkan Anushka yang ingin bunuh diri. Sepanjang perjalanan mereka berbincang dan Sona mengantar Anushka ke tempat ia melatih taekwondo. Namun tanpa disadari, Sona mengamati Anushka yang melatih taekwondo di sana. Muncul semangat baru dalam diri Sona untuk membebaskan Joy dengan cara menculik Anushka Tiwari. Keesokan harinya Sona pergi ke rumah sakit bersalin miliknya agar mendapatkan obat bius untuk Anushka. Ia mencoba memberi obat bius di lembaran roti dan akan memberikannya kepada anjing liar di sekitar rumahnya. Namun bersamaan dengan itu Santa datang dan Sona menyuruhnya untuk kembali bekerja. Beberapa saat kemudian Sona mulai memberikan roti ke anjing liar yang ada di depannya. Seketika setelah memakan roti itu anjing tersebut pingsan. Namun di dapur Santa tidak sengaja menjatuhkan obat bius dan menukarnya dengan air tanpa sepengetahuan Sona. Sona mulai mengikuti Anushka yang sudah selesai melatih taekwondo. Sona mengikuti Anushka sepanjang perjalanan pulang. Namun Anushka yang menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya akhirnya bersembunyi. Dan Sona pun turun dari mobil untuk mencari Anushka. Namun Anushka menarik tangan Sona karena tidak sadar bahwa ialah yang mengikuti Anushka. Ia pergi untuk mengambil mobilnya. Namun dengan kecerdasan Anushka, ternyata ia hanya pura-pura pingsan. Anushka membuka mata dan menendang Sona hingga terlempar sangat jauh. Terjadilah kejar-kejaran antara Anushka dan Sona. Sona yang takut identitasnya diketahui akhirnya lari sekuat tenaga menghindari Anushka. Namun tanpa disadari mereka memasuki hutan dan sampai pada taman bunga. Awalnya Sona merasa heran karena Anushka berhenti mengejarnya. Namun ia teringat bahwa Sona menderita asma dan alergi terhadap serbuk sari. Dengan menyadari kelemahan Anushka, ia mengambil kesempatan untuk mengumpulkan serbuk sari bunga dan melemparkannya kepada Anushka. Dengan seketika Anushka menjadi lemah, membuat Sona mengambil kesempatan untuk terus menyerang dan mengikat Anushka. Di tempat lainnya terlihat Imran yang terlihat bahagia karena berhasil menjebluskan Joy dalam penjara dan ia akan segera pindah. Namun polisi mendapatkan telepon bahwa ada gadis lain yang hilang. Seketika itu Imran dan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian. Di tempat lainnya terlihat Sona yang datang ke rumah sakit bersalin miliknya. Ia datang untuk melihat Anushka yang telah berhasil ia culik.
Sona yang tidak terampil dalam hal penculikan akhirnya menggunakan suara yang telah ia ubah untuk berkomunikasi dengan Anushka. Sona yang meminta Anushka untuk makan akhirnya menyuapinya sebuah roti, namun ia menggigit tangan Sona yang menyebabkan Sona menjerit. Bersama dengan itu Imran menggali informasi tentang Anushka dari keluarganya dan Imran mendapati buku harian yang ditulis oleh Anushka tentang kehamilan dan juga tentang Sid. Bersamaan dengan itu Imran mewawancarai Sid karena ia adalah saksi penting atas hilangnya Anushka. Kembali dengan Sona yang akan memulai aksinya kepada Anushka, namun Sona memulai dengan menonton tutorial aborsi suaminya. Ketika ia ingin memberikan obat bius, Anushka menawarkan diri bahwa ia akan berpura-pura kabur dari rumah. Namun bersama dengan itu Anushka berhasil melepaskan ikatan tali di tangannya. Namun Anushka tetap belum menyadari bahwa Sonalah yang menculiknya, sampai ketika Anushka ingin menelpon polisi, akhirnya ia mendapatkan rekaman suara yang sama dengan suara penculik. Dan Sona yang sudah diketahui identitasnya akhirnya melakukan perlawanan sampai pada Sona berhasil memasukkan obat bius ke dalam tubuh Anushka. Namun Anushka yang tidak tahan atas siksaan meminta Sona untuk membunuhnya saja. Di scene lainnya terlihat Imran yang disudutkan oleh masyarakat setempat yang berkata bahwa mereka akan mencari pelaku penculikan Anushka. Namun bersama dengan itu rekan Imran mendapatkan telepon dari seseorang bahwa ada mayat seorang gadis ditemukan dan diduga mayat tersebut ialah Anushka. Melihat pakaian yang dikenakan adalah pakaian Anushka. Beberapa hari setelahnya sidang kelanjutan Joy pun dilakukan. Namun kali ini Rastogi datang ke pengadilan. Rastogi yang merupakan pengacara hebat berhasil membuat statement bahwa pembunuh masih berkeliaran saat Joy berada di dalam sel. Setelah selesai sidang, Sona membawa Joy ke tempat di mana ia menculik Anushka dan menceritakan semua yang dilakukan oleh Sona. Kembali Sona menemui Anushka untuk memberi makan lalu meninggalkannya pulang. Namun Sid datang tanpa diketahui oleh Sona dan Joy. Di tempat lainnya terlihat Imran yang sedang mabuk di sebuah bar dan bertengkar dengan pengunjung lainnya. Bersama dengan itu Sid memasuki rumah bersalin Sona dan berusaha mencari Anushka. Setelah beberapa menit akhirnya Sid berhasil menemukan Anushka dan akan melepaskan ikatannya. Namun tiba-tiba seseorang datang membuat Sid harus bersembunyi sambil mengirim pesan kepada Imran yang sedang berkelahi di bar. Namun tidak disangka yang datang adalah Joy, suami Sona. Sona yang menyadari kepergian Joy akhirnya menyusul Joy. Bersama dengan itu, Sona mengetahui bahwa Joy adalah pembunuh yang selama ini dicari polisi. Ketegangan yang terjadi antara Joy dan juga Sona membuat Joy menusuk tangan Sona menggunakan pisau. Ketika Joy ingin memulai aborsinya, ia mendengar suara dari dalam lemari yang ternyata adalah Sid. Bersamaan dengan itu, pesan pun akhirnya terkirim kepada Imran. Tidak menunggu lama, akhirnya Imran datang ke lokasi dan pertengkaran pun terjadi, hingga membuat Imran terikat di kursi. Namun di tengah-tengah perkelahian itu tiba-tiba Joy mengambil dompet Imran yang terjatuh dan melihat sebuah foto gadis perempuan. Ternyata ia adalah Afrin, adik dari Imran yang juga dibunuh oleh Joy. Disitulah Joy menyadari bahwa Imran sengaja datang ke kotanya untuk membalas dendam atas kematian Afrin dan percobaan pembunuhan oleh Joy terhadap Imran yang menyebabkan Imran koma selama 2 tahun. Beberapa saat kemudian Joy akan memulai aksinya di depan Imran, Sona dan juga Sid. Namun ketika Joy membalikan badannya, Imran mencabut pisau yang menancap di tangan Sona. Namun ketika Sid lari membawa Anushka, Joy tetap mengejar mereka dan ingin membunuh Anushka. Tapi tidak disangka Sona lari dan pisau itu tertancap di perut Sona dan Imran menancapkan pisau di punggung Joy. Mereka sampai di rumah sakit untuk pengobatan Sona dan juga Anushka. Setelah Imran mengetahui bahwa Joy diselamatkan oleh dokter, Imran berlari untuk menemuinya. Namun ternyata Joy telah menghilang dari kamarnya. Tidak lain tidak bukan, Joy telah dibawa oleh istri dan juga Rastogi dari dalam rumah sakit. Bersamaan dengan itu film pun berakhir. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.